Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik baru dan selamat bergabung dengan SMP Negeri 7 Pekalongan. Pada hari ketiga ini, saya, Nilam Cayaningrum, akan memberikan sedikit materi tentang life skill atau kecakapan hidup dalam lingkungan sekolah. Pendidikan kecakapan hidup atau life skill ini sangat dibutuhkan oleh manusia di era globalisasi ini untuk menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman. Ada yang pernah mengenal atau pernah mendengar mengenai istilah kecakapan hidup? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Kecakapan hidup atau life skill itu apa sih? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita ambil 3 poin utama dari materi ini. Yang pertama, kita perlu memahami pengertian dari life skill atau kecakapan hidup. Kedua, kita harus memahami tujuan dari diterapkannya pendidikan kecakapan hidup atau life skill. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui apa saja bentuk-bentuk kecakapan hidup atau life skill di lingkungan sekolah. Life skill atau kecakapan hidup merupakan suatu kemampuan untuk berperilaku adaptif dan positif yang memungkinkan manusia untuk secara efektif menghadapi tuntutan dan tantangan hidup. Kemampuan yang dipelajari dapat berupa kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional. Kecakapan personal merupakan kecakapan untuk mengenal diri sendiri secara utuh, menyadari kelebihan dan kekurangan agar dapat mengembangkan diri untuk bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Memahami posisi diri sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan serta sebagai warga suatu negara yang baik. Kecakapan sosial merupakan kecakapan yang meliputi kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Kemampuan berkomunikasi dapat maupun tulisan, yang berupa kecakapan dalam mendengarkan pendapat orang lain ataupun menyampaikan ide atau gagasan secara baik agar dapat diterima oleh orang lain. Kemudian, kecakapan bekerja sama akan sangat dibutuhkan untuk kita manusia sebagai makhluk sosial, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang akan selalu membutuhkan bantuan orang lain sepanjang hidupnya. Kemudian, kemampuan intelektual yang berhubungan dengan kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dan yang terakhir, yaitu kemampuan vokasional yang akan dikaitkan dengan kemampuan yang akan digunakan dalam persaingan mendapatkan pekerjaan. Tujuan pendidikan kecakapan hidup atau life skill yang pertama adalah agar peserta didik memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Lalu, peserta didik diharapkan memiliki motivasi atau semangat dan jiwa kerja keras yang tinggi. Yang ketiga, diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Dan yang terakhir adalah agar peserta didik sudah menyiapkan diri agar dapat bersaing dalam era globalisasi. Implementasi atau penerapan kecakapan hidup di lingkungan sekolah banyak sekali macamnya.
dalam kecakapan sehari-hari dapat diwujudkan misalnya dalam pengelolaan kesehatan diri. Kemudian memanfaatkan waktu luang untuk membaca dan mencari informasi yang bermanfaat, serta menekuni atau mendalami bakat yang dimiliki. Menggunakan waktu belajar secara maksimal, dan meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Kecakapan sosial seperti bagaimana cara kita untuk selalu menjaga hubungan baik dengan teman, peduli terhadap kesusahan yang dialami oleh orang lain, menemukan solusi atau jalan keluar untuk memecahkan masalah, mandiri atau tidak menggantungkan diri terhadap orang lain, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diperoleh, dan melatih diri untuk menjadi pemimpin yang bijaksana. Kecakapan intelektual yaitu kecakapan dalam menggunakan kepandaian atau pengetahuan kita dalam menyelesaikan persoalan secara kreatif dan cepat tanggap. Misalnya, di sekolah menghadapi limbah plastik dan limbah daun yang sangat banyak. Maka, dari pelajaran yang sudah kita peroleh dari guru kita harus mampu untuk mencari solusi agar limbah-limbah tersebut dapat didaur ulang sehingga menjadi produk baru yang lebih bermanfaat. Yang terakhir, kecakapan vokasional merupakan kecakapan yang akan sangat berguna bagi kita di masa yang akan datang karena berhubungan atau berkaitan dengan dunia pekerjaan. Dalam kecakapan vokasional ini, kita harus paham mengenai cita-cita kita sendiri dan bakat yang kita miliki, sehingga keduanya akan berjalan beriringan dan lebih memudahkan kita untuk menggali potensi-potensi yang kita miliki sejak dini, sehingga lebih fokus dan mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Tugas akhir dari materi ini adalah kalian harus membuat poster bertema pola hidup sehat di lingkungan sekolah pada masa pandemi COVID-19. Apakah kalian sudah mengamati 3 buah gambar di depan kalian? 3 gambar tersebut merupakan contoh poster yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yaitu tentang ajakan untuk menanam pohon serta membuang sampah pada tempatnya. Poster itu apa ya? Poster merupakan sebuah karya seni yang memuat gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar ataupun kecil. Jadi, nanti kalian harus membuat poster tersebut pada selembar kertas, dapat memakai kertas gambar, kertas HVS, ataupun kertas manila yang diisi dengan gambar yang menarik serta tulisan yang sederhana tapi maknanya mudah dipahami. Karena poster pada dasarnya bersifat mengajak dan dibaca secara sekilas, namun memiliki pesan yang sangat mendalam. Lalu, kalian bisa mewarnainya dengan menggunakan spidol, pensil warna, atau krayon. Oke, sekian materi yang saya berikan hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak materi hari ini dengan cermat dan teliti. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.